Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Waseso, NPM 19722033. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis dari perusahaan kelapa sawit. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi bisnis itu. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang tujuan komunikasi bisnis ini. Tetapi saya akan menjelaskan ulang apa itu tujuan komunikasi bisnisnya. Untuk tujuan dari komunikasi bisnis ini yaitu untuk menciptakan interaksi ataupun hubungan dalam perusahaan, baik hubungan antara perusahaan dengan karyawan, hubungan perusahaan dengan konsumen, ataupun dengan pihak eksternal lainnya. Ya, jadi yang selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemasaran tandan buah segar TBS kelapa sawit perkebunan rakyat di lahan basah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, luas lahan areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, baik areal perkebunan yang dimiliki oleh pihak perusahaan swasta maupun perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut tentunya tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pendapatan negara, tetapi juga tidak lepas dari berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Kita bisa lihat dari kasus kebakaran lahan dan areal perkebunan kelapa sawit yang disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya bencana kabut asap yang melanda sebagai wilayah Indonesia adalah segelintir masalah atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dampak lain seperti konflik agraria, penguasaan lahan dan tanah antara masyarakat dan perusahaan juga masih sering muncul. Selain itu, adanya sistem monopoli yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki industri pengolahan CPO terhadap pemasaran TBS kelapa sawit dari hasil perkebunan rakyat, menyebabkan ketimpangan harga yang sangat tinggi antara harga TBS kelapa sawit dari hasil perkebunan perusahaan swasta dan harga TBS kelapa sawit dari hasil perkebunan milik rakyat itu sendiri. Selain sistem pemasaran TBS kelapa sawit yang dimonopoli oleh pihak perusahaan swasta, kendala yang dihadapi oleh para pekerja perkebunan kelapa sawit adalah keterbatasan informasi yang dapat mereka peroleh dalam hal pemasaran TBS kelapa sawit hasil perkebunan mereka. Informasi-informasi penting seperti informasi harga TBS kelapa sawit berdasarkan umur tanamnya, informasi kualitas dan mutu TBS kelapa sawit yang dibutuhkan agar dapat
meningkatkan harga jual TBS maupun informasi tentang harga-harga komoditas lainnya yang juga menerapkan yang juga merupakan produk saling dari CPO yang dihasilkan dari kelapa sawit. Ya, yang selanjutnya yaitu ada kondisi yang monoton dan iklim yang nyaman bagi pihak perusahaan tersebut tentunya akan terus dipertahankan untuk tujuan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak perusahaan. Hal ini diperparah oleh campur tangan para pedagang besar dan para pedagang pengumpul TBS kelapa sawit rakyat yang tidak jarang menjadi kaki tangan dan telah menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan untuk membeli TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat, yang tentunya menambah panjang rantai pemasaran TBS kelapa sawit dari para pekebun yang juga tentunya akan lebih menekan harga beli TBS kelapa sawit di tingkat perkebunan. Ya, dan ini adalah saluran pemasaran tandan buah segar atau TBS dan jaringan komunikasi perkebunan dalam pemasaran tandan buah segar atau TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat di lahan basah Kalimantan Selatan. Ya, jadi ini berdasarkan hasil penelitian kami dan analisa data yang dilakukan, diperoleh gambar saluran pemasaran tandan buah segar atau TBS dan jaringan komunikasi perkebunan dalam perusahaan dalam pemasaran tandan buah segar kelapa sawit hasil perkebunan rakyat di lahan basah Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide, bisa dilihat di gambar ini. Nah, dan selanjutnya yaitu ada berdasarkan gambar tersebut terdapat 5 saluran pemasaran dalam pemasaran tandan buah segar hasil perkebunan rakyat di lahan besar sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada saluran yang pertama, perkebunan ke pedagang pengumpul TK desa, lalu ke pedagang pengumpul TK kecamatan, lalu ke perusahaan pengolahan CPO. Saluran yang kedua ya, dari pekebun dari pekebun ke pedagang pengumpul TK kecamatan langsung ke perusahaan pengolah CPO. Saluran yang ketiga dari pekebun ke makelar atau ke broker. Setelah itu pedagang pengumpul TK desa langsung ke pedagang pengumpul TK kecamatan dan perusahaan pengolahan CPO. Nah, saluran yang keempat ini yaitu perkebunan ke makelar atau broker, lalu ke pedagang pengumpul TK kecamatan dan langsung ke perusahaan pengolah CPO. Dan yang kelima yaitu dari pekebun ke koperasi di desa langsung ke perusahaan pengolah CPO. Baik, yang slide selanjutnya. Dari berbagai saluran pemasaran tersebut, saluran pemasaran yang kelima sebenarnya saluran pemasaran yang terpendek karena hanya melihat lebih sedikit lembaga pemasaran. Meskipun demikian menguntungkan bagi
pekebun, karena pada saluran kelima ini jarang terjadi fluktuasi harga TBS. Meski demikian, pada saluran ini masyarakat ditekankan untuk menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, baru bisa ikut menjual TBS kepada para pihak koperasi. Sedangkan untuk jaringan komunikasi yang terbentuk sangatlah banyak dan sifatnya timbal balik, di mana komunikasi yang terbentuk antara sesama perkebunan dengan pedagang pengumpul TK desa, perkebunan dengan pedagang pengumpul TK kecamatan, perkebunan dengan broker atau maklar, perkebunan dengan pihak pemerintah, perkebunan dengan pihak koperasi, perkebunan dengan perusahaan CPO, dan terakhir komunikasi dengan pihak komunitas pasar global dunia internasional. Ya, dengan tujuan komunikasi yang berbeda-beda, tentunya di mana komunikasi antara sesama perkebunan lebih mengkomunikasikan harga jual TBS. Pekebun yang mereka terima pada saat memasarkan TBS, hasil perkebunan yang mereka terima ini masing-masing pekebun yang terkadang digunakan untuk mengecek apakah harga yang mereka sama dengan harga yang diterima oleh pekerja lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur perbuatan yang kurang berkenan di hati semuanya, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada sedikit video tentang pemasaran buah kelapa sawit.